Hello again everyone, kembali lagi dengan saya di update daily market yang seperti kita lihat ya pada open market tadi pagi terdapat gap down dari US Oil, DXY, dan US 10 Yield ya. Nah, ini diakibatkan oleh adanya update kondisi geopolitik di Timur Tengah yang cenderung positif. Jadi adanya potensi kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat ini berpotensi untuk terjadi ya. Seperti yang kita lihat di sini pada tanggal 26 Juli malamnya jam 9 ini Iran menghentikan serangannya ke US jika US menahan serangannya juga. Nah, di sini adalah sentimen positif. Kalau saya rangkum semuanya, di sini perkembangan terbaru menunjukkan adanya potensi deeskalasi konflik di Timur Tengah dengan komunikasi diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat dan para mediator yang terus berlangsung. Sehingga untuk sementara resiko geopolitik cenderung mereda, meskipun ketegangan masih belum sepenuhnya berakhir. Ini yang terjadi di sebelum open market tadi pagi ya. Dan yang untuk terbaru ya teman-teman ya. Di sini di sini Trump ini membuka peluang kesepakatan dengan Iran. Ditambah kemajuan upaya mediasi internasional untuk menghentikan konflik mengindikasikan bahwa sentimen geopolitik Timur Tengah semakin mengarah pada deeskalasi meskipun resiko keamanan masih tetap ada. Ini adalah sentimen positif atau kemajuan antara kesepakatan Iran dan US. Nah, akibatnya di sini untuk oil langsung mengalami gap down dan terjadi penurunan yang cukup kuat ya, karena dengan meredanya ketegangan antara Iran dan Amerika, di sini kekhawatiran terhadap minyak ini mulai menurun ya, seperti itu. Dan untuk DXY-nya sendiri di sini sempat terjadi gap down juga, tetapi sudah di fulfill ya, dan ini merupakan area key resistance untuk time frame 4 hour-nya ya. Selama DXY masih bergerak di bawah resisten ini, potensi untuk bergerak sideways ini sangat terbuka sekali ya. At least sampai menjelang FOMC besok ya. Karena kalau kita melihat pada time frame 4 hour, di sini pada internal structure-nya pergerakannya sebelum cenderung mengalami penurunan, lalu terjadinya market structure shift. Nah, di sini harga atau DXY sendiri belum memvisit area diskonnya ya. Jadi potensi pergerakan dalam beberapa hari ke depan maybe untuk memvisit area diskonnya ya, atau meretest area SMA 50-nya. At least ketika harga berada di bawah area resisten. Untuk US 10 yield sendiri ya sama, terbentuk gap down ya, karena pada kondisi saat ini US 10 yield, US oil, dan DXY ini cenderung bergerak bersamaan ya, seperti itu. Di sini gap sudah terisi sebanyak 50%. Dan pergerakannya masih di atas SMA 50 tetapi di bawah SMA 20. So kita melihat reaksi selanjutnya gimana, apakah harga berhasil memaintain di bawah SMA 20 dan break dari SMA 50. Ketika hal itu terjadi, potensi pelemahan terhadap US 10 yield ini akan sangat besar. Nah, jika dia kembali mengklaim posisinya di atas SMA 20, maka potensi kenaikan ini masih akan berlanjut seperti itu.
Kalau kita beralih ke gold ya pada time frame daily-nya, di sini secara bigger picture obviously masih turun. Saya belum melihat adanya potensi bullish dalam jangka panjang ya. Sebelumnya harga sempat tersideways di area support ini ya. Ini menjadi area support kita pada time frame daily-nya. And then terdapat sentimen positif, harga bergerak di atas SMA 20. Jika kita melihat pada close candle daily ini, harga berhasil close di atas SMA 20, maka potensi untuk menuju area resisten terdekat dan juga merupakan dinamis resisten SMA 20 ya, seperti itu. Jadi yang perlu kita tunggu adalah close candle pada besok hari, apakah dia berhasil close di atas SMA 20 atau di bawah SMA 20. Dengan sentimen yang terjadi barusan, potensi close candle di atas SMA 20 ini kemungkinan mungkin bisa terjadi ya, seperti itu. Nah, kalau kita beralih ke time frame 4 hour. Oke. Di time frame 4 hour-nya harga masih bergerak, berkonsolidasi ya di range area 4.200 dan 3.960-an. Di sini trennya masih turun ya. Nah, di sini adalah area lower low kita, and then sideways. Jadi di sini saya belum bisa mengatakan ini area lower high-nya kita karena ada potensi untuk gold ini mengalami kenaikan ya akibat sentimen yang terjadi barusan. Di sini merupakan area protected high-nya. Ketika high ini berhasil ditembus, maka potensi pergerakan jangka menengah ini menjadi bullish ya. Karena kalau kita lihat di sini strukturnya jelas, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and then ranging. Ketika price berhasil break dari protected high-nya, maka berpotensi untuk perubahan structure. Yang pertama bullish menjadi yang sebelumnya bearish menjadi bullish, seperti itu. Selama harga masih berada di bawah area ini, maka kenaikan yang terjadi di internal range ini maka masih bisa dianggap sebagai area technical rebound ya, atau rejection ya, atau technical pullback ya. Maka kenaikan yang terjadi di internal range ini masih dibilang sebagai technical pullback atau mencari area lower high-nya sebelum berpotensi mencari area lower low yang baru, which mean kita melihat gold mengalami penurunan yang lebih jauh tentunya ketika hal itu terjadi. So, kalau kita melihat price saat ini ya, di sini candle 4 hour-nya baru terbentuk 9 menit yang lalu ya, dan masih memaintain posisinya di atas SMA 50. Di sini merupakan SMA 20. Saat ini bergerak di bawah SMA 20. Tetapi yang menjadi kuncinya adalah apakah close candle 4 jam ini di atas SMA 20 atau tidak. Jika harga berhasil close di bawah SMA 20, maka potensi untuk meretest dinamis support kita ini akan terjadi, yaitu SMA 50. Nah, untuk gapnya sendiri di sini sudah ke visit tentunya ya, seperti ini. Jadi saya expect dengan kondisi technical analysis, technical condition yang cenderung sideways seperti ini, setelah harga reject dari area support, potensi untuk memvisit area resisten terdekatnya seperti ini. Dan juga di sini gapnya sudah terisi, yang artinya hutangnya sudah terisi, seperti itu. Kalau kita beralih ke time frame 4 hour, oke.
Di sini sama ya, price juga masih ada di atas SMA 50. Ya, di sini mungkin menjadi SMA 50 ini menjadi dinamis resisten yang perlu kita pantau ya, karena saya melihat ketika SMA 50 ini berhasil di break, maka potensi terbesarnya kita akan melihat gold ini akan testing ke area support kita ya, yang di area 4000, area psikologisnya seperti itu. Jadi ketika harga masih di atas SMA 50, potensi rebound menuju area resisten terdekat ini masih sangat besar ya. Seperti itu. Untuk time frame 15 menitnya, oke. Di sini sebelumnya terjadi high point, lower low, lower high, break, lower high, high point. Di sini lower break, lower high. Nah, di sini kita melihat ada gap sudah terisi, and then di sini merupakan area diskonnya ya. Tapi teman-teman, harga ini berada di bawah SMA 50 dan SMA 200 ya. Jadi nah, dengan candle strong bearish seperti ini, kita melihat dalam beberapa waktu ke depan gimana untuk gold ini. Apakah dia berhasil maintain posisinya di atas SMA 50 atau tidak. Kalau berhasil di break, ya seperti yang saya katakan sebelumnya, potensi untuk kembali ke area support ini akan sangat besar. Tetapi kalau saya boleh kasih presentase ya, potensi untuk memvisit area resisten ini di angka 65-70%, karena kombinasi teknikal dan sentimen yang terjadi ini menjadi presentase untuk harga memvisit area resisten atau mengalami kenaikan dalam jangka pendek ini sangat mungkin, at least sebelum data katalis FOMC besok, karena data itu yang menjadi main concern atau concern utama untuk para pelaku pasar saat ini. Apakah The Fed cenderung menaikkan suku bunga atau menahan? Karena dengan survei yang terbaru teman-teman ya, Fed Watch, Fed Watch, FOMC. Di sini para pelaku pasar ini probabilitasnya FOMC besok yang diyakini para pelaku pasar 62% ini The Fed cenderung menahan suku bunga di level yang tinggi, dan 37,9% ini berekspektasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point, which is artinya suku bunganya di angka 375 sampai 400 basis point. Nah, kalau kita lihat di sini setiap hari ini berubah-ubah ya sentimen atau probabilitas pelaku pasar terhadap keyakinannya untuk potensi The Fed suku bunga besok ya. Karena kalau kita melihat pada minggu lalu ini sentimen terhadap FOMC ini sangat kuat di menahan suku bunga di level tinggi sebanyak 84 banding 16. Lalu kemarin 62,6% dan hari ini 62,1%. Ada sedikit penurunan sebanyak 0,1% ya. Dan ya, ini menarik untuk kita tunggu keputusan The Fed besok seperti apa, apakah menahan suku bunga di level tertinggi atau menaikkan suku bunga. So ya, seperti itu untuk update kali ini, dan ya, thank you.